Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asajat Miko, kelas PJKRE dengan NIM 220301500-114. Baik, kali ini saya akan mendeskripsikan biografi tentang Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani adalah seorang pahlawan nasional yang sangat dihormati di Indonesia. Jenderal Ahmad Yani salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kisah pengorbanan seorang pahlawan revolusi. Profil Jenderal Ahmad Yani. Keluarga dan pendidikan Jenderal Ahmad Yani lahir pada 19 Juni tahun 1922 di Purworejo, Jawa Tengah dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah Raden Soetarjo adalah seorang petani, sedangkan ibunya bernama Raden Sukinem yang seorang ibu rumah tangga. Meskipun tumbuh dalam kemiskinan, Ahmad Yani menunjukkan bakat dan ketertarikan yang luar biasa dalam bidang militer sejak usia muda. Jenderal Ahmad Yani mengikuti pendidikan dasar setara SD pada tahun 1935 di Hollands Inland School HIS di Bogor. Ia kemudian melanjutkan pendidikan setingkat SMP pada tahun 1938 di Neer Witgebreid Lager Onderwijs Mulo juga di Bogor. Selanjutnya Ahmad Yani melanjutkan pendidikan setara SMA di Algemene Middelbare School AMS di Jakarta. Karena kebijakan resep militer Belanda pada saat itu, maka pendidikannya tidak sampai selesai. Jenderal Ahmad Yani bergabung dengan Dinas Topografi Militer KNIL di Malang pada tahun 1940 dan mengenyam sekolah militer di Bandung sebagai sersan. Dia terlibat dalam pertempuran pertamanya selama serangan Belanda terhadap Jepang di Ciater, Lembang, di mana Jepang memenangkan pertempuran tersebut. Jenderal Ahmad Yani kemudian dipenjara dan dibebaskan sebagai warga negara biasa pada tahun 1942. Jenderal Ahmad Yani bergabung dengan PETA, yaitu Pembela Tanah Air, pada tahun 1943 sebagai penerjemah berbahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Jenderal Ahmad Yani menunjukkan keterampilan militer selama ujiannya. Ia menerima pelatihan militer di berbagai tempat, termasuk pelatihan Heiho di Magelang dan pendidikan militer Shodansho di Bogor. Jenderal Ahmad Yani dikirim ke sekolah staf umum dan komando di Fort Leavenworth, Kansas pada tahun 1955 sampai 1956. Jenderal Ahmad Yani menjabat asisten logistik KSAD saat itu. Ini adalah titik penting dalam karir militernya yang kemudian mendorongnya ke tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi di Angkatan Darat Indonesia. Selama karir militernya, Jenderal Ahmad Yani menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dari tanggal 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Jabatan ini adalah salah satu yang paling penting dalam sejarahnya dan ia menjalankannya dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk melindungi dan mengabdi kepada tanah airnya. Pendidikan dan jabatan-jabatan yang dipegangnya mencerminkan perjalanan hidup dan dedikasi seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mengukir sejarah perjuangan bangsa. Berikut adalah salah satu kontribusi Jenderal Ahmad Yani terhadap negara kita, yaitu dalam perjalanan hidupnya, Jenderal Ahmad Yani menunjukkan kepahlawanan sebagai Komandan Militer Republik Indonesia sejak tahun 1945. Salah satu momen penting adalah ketika ia berhasil menghalau pasukan Inggris yang memasuki Magelang pada tanggal 21 November tahun 1945 dengan bantuan pasukan Tentara Keamanan Rakyat, yaitu TKR, dan Laskar Pemuda yang dipimpinnya. Meskipun hanya satu kompi tentara Inggris yang berhasil lolos, Jenderal Ahmad Yani telah menunjukkan keberaniannya. Pada tahun 1946, Jenderal Ahmad Yani memainkan peran penting dalam menghadapi tentara Belanda selama serangan umum 1 Maret. Ia memimpin Brigade 11 yang wilayah operasionalnya terbentang dari kedua utara hingga Semarang Barat. Anak buahnya aktif menunda perjalanan pasukan Belanda ke Yogyakarta, menghancurkan pos-pos Belanda di jalur yang menghubungkan Yogyakarta dengan Jawa Tengah, dan menjadikan sektor utara Magelang sebagai garis pertahanan yang tidak dapat ditembus.